Assalamualaikum Pak Arim, Bu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Salam sehat selalu, Pak. Ya, Alhamdulillah. Belum mulai kah? Belum, Pak. Mohon izin, ada kendala internet yang tidak stabil, jadi insya Allah akan kita segera mulai sebentar lagi, Pak. Oke. Bentar, kayaknya ini laptop saya bermasalah. Saya harus ganti laptop dulu ya. Iya, mangga, Bapak. Ini dari tadi buka dokumen enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Masuk, Pak. Ya, oke, Suaranya. masuk ya. Ya. Waalaikumsalam. Tersendat suaranya, Pak. Hah, bagus. Ini laptop. Bergema ya, Pak, ya, suaranya. Bentar, mindahin data dulu.
Assalamualaikum. Masuk suara saya? Masuk, masuk Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ya. bergema Pak Rim. Iya, masih bergema. Masuk Teh Rika, suara? Masuk Bapak. Saya nggak dengar malah. Oh, suara saya tidak terdengar Pak. Oh iya iya iya. Sudah masuk Pak? Iya ya dengar. Ah, sudah masuk ya. Baik, mohon izin, apakah Monitor. sudah berkenan untuk kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, Bapak? Ya mulai saya matiin dulu supaya nggak bergema ini yang satu laptop satu. Ya, baik Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man da'a bidawatihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Pak Budi, Pak Dr. Budi dan Ibu Rika yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang mengontrak mata kuliah hukum bisnis. Pada kesempatan pagi ini kita melanjutkan kajian kita pada pertemuan sebelumnya ya. Kita masih membahas materi dasarnya, belum ke fikihnya. Dan rencana saya hari ini kita akan masuk 2 topik ya. Dan saya nggak akan istilahnya detail, tapi akan membahas yang menurut saya lebih penting untuk dijelaskan, sehingga kalau terkait dengan definisi nanti, karena ini akan saya bagikan, cuma tadi laptop saya bermasalah, nggak bisa buka WA ininya. Jadi kita akan ada 1 kali pertemuan lagi sebelum UTS. Jadi UTS kita akan adakan setelah Lebaran ya, sama dengan mata kuliah yang lain. Bentuknya kuisis ya, nanti kita pakai kuisis. Nah, cuman saya butuh 1 kali lagi pertemuan untuk, jadi kita materi nanti akan saya berikan atau kita berikan, saya dan Pak Budi, itu materi 1 sampai pertemuan 7. Nah, hari ini kita akan membahas secara poin-poin, artinya yang menurut saya penting, definisinya nggak akan saya jelaskan, ya kan? Itu pertemuan ke-3 dan 4. Mudah-mudahan dalam waktu 1,5 jam, maksimal kita jam 12 sudah selesai. Itu kita membahas 2 pertemuan 3 dan 4. Nah, pertemuan 5, 6, 7
PPT-nya akan saya serahkan setelah setelah kuliah ini. Nanti Anda baca. Nah, di satu kali pertemuan ini saya ingin konsepnya diskusi. Jadi Anda baca dulu nanti slide PPT 567. Saya coba juga cari di YouTube ada materi yang sudah rekamannya barangkali, karena materi ini sering saya pakai juga untuk ngisi di beberapa tempat. Nah, di pertemuan sebelum libur, ya, saya walaupun tanggal 24 itu kuliah dalam bentuk BDM, ya, insya Allah kita akan lewat Zoom. Tinggal tentukan nanti satu kali untuk membahas pertanyaan-pertanyaan setelah Anda membaca 3 materi, ya, 3 materi pertemuan 567. Jadi 567 nanti dibahas dalam bentuk tanya jawab, ya, sehingga Anda harus baca dulu pertemuan 567 dan dari situ silahkan kumpulkan pertanyaan. Nah, setelah itu kita akan UTS. Itu barangkali ya. Nah, kita masuk sekarang ke pertemuan ke materi ketiga, ya. Kita akan membahas masalah yang terkait dengan akad, ya kan. Jadi share-nya udah kelihatan ya? Sudah, Bapak. Udah, oke, ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan hukum bisnis Islam, maka itu tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya akad. Kenapa? Karena kita lihat, ya, akad di dalam Islam, gitu kan, dalam konsep muamalah itu sangat penting sekali, gitu kan. Jadi akad sangat penting, ya, dalam Islam, yang posisinya itu hampir sama dengan niat dalam ibadah. Jadi kalau dalam masalah ibadah, ya, itu ada niat. Nah, di dalam muamalah itu tidak ada niat. Ya, artinya tidak ada niat itu adalah niat yang baik itu belum tentu menyebabkan perbuatan itu kemudian menjadi ya. Jadi kembali bahwa perbuatan, ya, yang terkait dengan muamalah itu beda dengan ibadah. Kalau ibadah itu ada niat, ya. Kalau dalam muamalah itu tidak ada niat. Yang ada itu adalah akad. Akad inilah yang menentukan satu muamalah itu halal atau haram. Nah, secara bahasa akad itu adalah ikatan. Bisa juga pengukuhan atau ikam, bisa juga takwiyah. Sementara secara syar'i, secara istilah, akad itu adalah mengikat satu dengan yang lainnya. Jadi secara bahasa lebih luas itu adalah mengikat antara satu dengan yang lainnya. Karena itu dari sini kalau kita lihat bicara terkait dengan akad berarti harus ada dua pihak. Kalau satu pihak namanya bukan akad. Ya. Jadi kalau orang menikah bercinta bertepuk sebelah tangan, nah itu nggak akan nyambung gitu kan, nggak akan terjadi akad. Kalau masing-masing kekeh gitu kan, perempuannya kekeh mau, laki-lakinya kekeh tidak mau, itu nggak akan terjadi. Karena yang namanya akad, ya, itu harus ada dua belah pihak. Nah, nanti di pembahasan syirkah, ya, yang nanti akan disampaikan oleh Pak Budi, nanti kita akan lihat kenapa perseroan terbatas itu adalah akad yang batil menurut Islam. Kenapa? Karena perseroan terbatas itu akadnya itu satu pihak. Nah, itu yang apa sih yang disebut dengan akad secara syar'i? Makanya akad secara syar'i itu adalah irtibat, ijabu biqabul.
Jadi akad itu selalu ya dihasilkan oleh dua aktivitas, ijab dan qabul. Ya. Kalau tidak ada ijab dan qabul maka tidak terjadi akad. Nah, tapi bukan hanya sekedar ijab dan qabul, akad itu adalah ijab yang qabul, ijab dan qabul maksudnya yang hasil dari ijab dan qabul tersebut ya menimbulkan dampak hukum ya terhadap objek akad yang tentu sesuai dengan syarat. Makanya nanti kita akan contohkan ada akad-akad yang bisa batal ketika akad itu di dalamnya itu justru menghilangkan konsekuensi hukum dari akad. Nanti kita lihat. Kemudian yang kedua ya rukun akad ya. Jadi yang kedua itu rukun akad. Apa saja sih yang penting dalam sebuah akad? Setiap akad itu akan sah kalau ada 3 poin ini. Ya. Pertama ada 2 pihak yang berakad, ya. Yaitu kalau dalam konteks jual beli berarti ada penjual dan pembeli. Ya. Kemudian ada objek akadnya, berarti barang yang diperjualbelikannya. Nah ada sigotnya, sigot itu ijab qabul. Nah itu baru akad dikatakan sah. Nah kalau tidak terpenuhi 3 ini, maka akad itu bisa batil. Karena batil konsekuensinya haram. Tapi nanti ada terpenuhi, tapi tidak istilahnya itu tidak sempurna. Namanya nanti fasad. Ya. Fasad itu bisa menjadi batil, bisa menjadi sah nanti. Nah ini syarat 2 orang yang berakad. Ya. Yang pertama ada 2 pihak tadi, yang kedua orang yang berakad 2 belah pihak itu memang mereka yang layak untuk melakukan akad. Ya. Tidak sah kalau akad itu terjadi pada orang gila misalnya. Tidak sah akad itu dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz. Nah makanya di sini syarat utamanya itu balik ya, tapi boleh mumayyiz ya. Kalau untuk transaksi-transaksi yang kecil. Tapi itu juga tergantung dari izin dari pihak walinya. Yang ketiga, ya secara syar'i berwenang melangsungkan akad. Kemudian yang keempat, salah satu keduanya bisa atas nama diri sendiri atau bisa mewakili. Dalam akad itu bisa ada wakil. Tidak harus sendiri. Misalnya jual beli ya, jual beli motor, jual beli mobil, penjualnya bisa mewakilkan untuk menjualkan motor tadi. Begitu juga pembeli itu bisa juga mewakilkan, boleh itu kan, asalkan memang ada akad wakalah. Kemudian objek akad, dalam setiap transaksi harus ada objek akadnya. Apa objek akad itu? Jelas kalau jual beli tadi barang ya, kalau sewa menyewa berarti objek sewa gitu kan. Nah, sehingga objek akad ini nanti akan menjadi objek yang berlakunya konsekuensi dari akad. Misalnya ya, kalau dalam jual beli itu tuntutan dari akad itu adalah berpindahnya kepemilikan. Jadi kalau sudah jual beli, maka barang itu ya berpindah kepemilikan dari penjual ke pembeli. Nah, tapi nanti makanya kalau ini tidak terjadi atau tidak sempurna, akadnya itu menjadi batil. Contoh itu kan, bahwa akad menjadi fasad atau bahkan batil kalau ada klausal dalam jual beli itu, barang yang sudah dibeli itu tidak boleh dijual kembali pada si fulan misalnya. Itu enggak, itu membatasi konsekuensi akad. Dan syarat itu syarat yang batil yang tidak boleh kemudian dipenuhi. Kenapa? Karena konsekuensi dari akad itu tidak terjadi. Apa konsekuensi akad dari jual beli? Perpindahan barang dari pembeli ke penjual. Kemudian sigot. Ya, sigot akad itu bisa macam-macam. Tidak harus dalam bentuk lisan. Ya. Tapi intinya sigot atau ijab qabul itu adalah ungkapan timbal balik, ya, yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak.
redaksi lafadznya itu mengungkapkan kehendak. Yang melakukan akad harus dinyatakan secara jelas. Kalau dalam bahasa Arab biasanya menggunakan fi'il madhi ya, kata lampau ya, menunjukkan kepastian. Nah, bisa dengan ucapan, bisa dengan tulisan, bisa dengan praktek yang menunjukkan deal ya, atau bisa dengan isyarat. Jadi misalnya yang mungkin sering kita lakukan itu ya, dalam jual beli itu tidak dengan ucapan, tidak tulisan juga tidak, tapi deal. Misalnya kita ke warung ya, ke toko beli. Saya beli ballpoint ya. Kemudian si penjualnya menyerahkan. Ini ballpoint harganya 10.000. Nah, saya terima ballpointnya, uangnya dikasihkan, nah itu sah. Itu maksudnya akan sigotnya itu deal, kesepakatan. Jadi tidak harus dikatakan saya beli ballpoint ini dengan harga 10.000, saya terima ballpointnya, ini saya serahkan uangnya. Itu boleh, tapi tidak harus seperti itu. Nah, kemudian penjualnya mengatakan, saya serahkan barang ini, ya kan, pulpen ini, saya terima uangnya. Nah, itu boleh. Yang normalnya seperti itu kalau untuk hal-hal yang besar, ya biasanya itu kan. Tapi tidak harus seperti itu. Jadi praktek yang menunjukkan deal atau kesepakatan, maka itu bisa masuk dalam kategori sigot. Tadi ya, berapa harga pulpen? 10.000. Saya kasihkan uang, pulpennya saya ambil, udah berarti itu sigot, deal ya. Maka berpindahlah ke pemilikan. Pulpen itu menjadi milik saya, uang menjadi milik penjual. Nah itu ya. Nah, tapi di sini ada satu syarat yang harus diperhatikan. Ijab dan qabul itu harus bertaut. Artinya bertaut itu langsung ya, ketika diucapkan langsung dijawab. Ya. Dan bertaut itu akan terjadi kalau dalam satu majelis. Ya. Nah, satu majelis itu bukan berarti berhadapan-hadapan. Satu majelis itu adalah adanya komunikasi antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun lewat media. Jadi ijab qabul itu misalnya gini ya, yang masuk dalam kategori tidak sah ini, saya jual laptop ini ya dengan harga 5 juta ya. Maka langsung qabul, iya oke ya, dengan sigot tadi itu sah dalam satu majelis, walaupun misalnya lewat medianya bisa internet dan yang lainnya, tapi tidak masuk dalam kategori satu majelis. Misalnya laptop saya bawa nih itu kan, kata penjualnya, saya jual laptop ini seharga 10 juta. Nah, saya sebagai pembeli langsung bawa laptop tersebut tanpa kemudian qabul, tanpa ada tanda-tanda deal kesepakatan. Pokoknya dibawa dulu aja. Nah, itu belum deal, belum terjadi akad ya kan. Misalnya baru dealnya itu besok. Nah, berarti itu tidak terkait. Tidak satu majelis, maka itu tidak boleh. Nah, jadi kalau kita lihat itu ya definisi akad dan rukun akad. Berikutnya akad itu ada dua macam. Ada akad yang sah, kalau akad itu tadi memenuhi rukun akad. Ada akad yang tidak sah, kalau tidak memenuhi rukun akad. Nah, akad sah itu ada dua. Itu seperti yang saya katakan tadi. Ada akad yang batil, ya. Kapan akad itu menjadi batil? Akad yang cacat pada rukun akad, di mana salah satu rukunnya itu tidak terpenuhi. Ya. Misalnya gini, jual burung yang lepas itu kan, artinya sedang terbang. Ya, misalnya penjual burung itu burungnya lepas gitu kan, kemudian sedang dicari gitu kan, ada di pohon misalnya, tapi tidak bisa diserahkan. Maka itu tidak sah gitu kan. Kenapa? Karena tidak bisa diserahkan dan itu bersifat tidak pasti. Burungnya ada gitu kan, di atas pohon lepas misalnya, ditetapkan karena burung itu harganya misalnya 2 juta. Karena burung yang suka dipakai lomba gitu kan. Nah, dijual tapi burungnya sedang lepas. Nah, maka itu batil. Kenapa? Karena batilnya karena tidak bisa diserahkan. Karena belum tentu bisa ditangkap gitu kan.
Nah, itu akad yang batil. Walaupun objek akadnya ada, tapi tidak bisa diserahkan, maka itu akan menjadi batil. Apalagi kalau barangnya tidak ada. Gitu kan. Makanya dalam hadis nanti disebutkan, la tabi malaisa indaka, janganlah engkau menjual barang yang belum engkau miliki. Nah, akad yang tidak sah itu belum sempurna, itu juga ada yang fasad. Kalau fasad itu adalah akad yang cacat di luar rukun-rukun pokok. Misalnya jual beli, contohkan tadi, Anda menyuruh adik Anda yang masih di bawah usia mumayyid itu 9 tahun lah atau 7 tahun, ya, belum akil balik. Nah, itu fasad. Artinya fasad itu apa? Belum sah sempurna. Misalnya suruh beli barang, ternyata barangnya itu cacat, gitu kan? Barangnya itu tidak sesuai yang Anda minta, gitu kan? Nah, maka Anda bisa mengembalikan. Tapi kalau Anda terima, ya udahlah, maka itu menjadi sah. Nah, ini perbedaan antara yang batil dengan fasid. Kalau yang batil tidak bisa menjadi sah, kalau yang fasad bisa menjadi sah. Kalau kita ikhlas, misalnya objek barangnya itu agak cacat, kan? Barangnya itu cacat, ya udahlah kita terima aja, gitu kan? Nah, berarti menjadi sah. Tapi kalau kemudian kita diterima, kemudian protes, nah itu masih fasad. Nah, kemudian syarat tadi ya, kan dalam akad ada syarat yang sah dan mengikat, ada syarat yang kemudian tidak sah. Apa syarat yang sah dan mengikat? Ya. Yang pertama, syarat yang diharuskan oleh akad. Misalnya tadi ya, jaminan bahwa barangnya itu tidak cacat. Ya. Kalau upah misalnya kerja, jaminan upah dibayar sesuai dengan waktunya, dan seterusnya. Kemudian ada syarat yang untuk kemaslahatan salah satu pihak. Ya, misalnya ya. Jadi jika tidak memenuhi akad kecuali syarat itu dipenuhi. Ya. Misalnya tentang karakteristik, objek, waktu, dan cara pembayaran. Ya. Cara pembayarannya kredit dicicil, boleh gitu kan? Ya asal jelas saja. Misalnya syarat pembayarannya itu dicicil selama 3 kali cicilan. Setiap kali cicilan itu jangka waktunya 1 bulan, berarti 3 bulan. Nah itu boleh. Boleh akad dengan syarat dibayar kredit selama 3 bulan, dibayar cicilan 3 kali setiap bulan sekali. Yang ketiga, syarat yang diperbolehkan itu syarat yang bukan muqtado al-akad dan tidak menyalahi muqtado al-akad. Apa yang disebut dengan muqtado al-akad? Yang dituntut oleh akad. Misalnya gini, seorang penjual mobil mensyaratkan ia bisa mengendarai mobil tersebut setelah akad itu, baru kemudian diserah terimakan. Contoh praktisnya gini, ya. Anda jual beli mobil, atau saya jual beli mobil, misalnya kebetulan tidak di rumah saya. Tempat transaksinya itu supaya diketahui oleh penjual dan pembeli itu kan, saya sepakati tempat transaksinya di UPI. Ya. Saya jual mobil, transaksinya di UPI, tapi saya pulang nggak punya kendaraan. Setelah saya akad selesai, pembeli sepakat harganya misalnya 80 juta, udah dibayar. Nah, tapi saya minta syarat bahwa mobil itu nanti diserahkan di rumah saya. Maksudnya apa? Saya antarin dulu gitu kan. Nah, itu boleh. Ya, akad seperti syarat seperti itu. Nah, nanti ada akad yang batil. Batil apa? Yang ini tidak boleh kemudian dipenuhi, ya. Yaitu apa akad syarat yang batil yang tidak boleh itu adalah syarat yang menyalahi hukum dan muqtado al-akad. Muqtado al-akad itu tadi menuntut adanya akad. Misalnya tadi jual beli itu kan syaratnya, bukan syaratnya. Al-muqtado itu yang dituntut dari jual beli itu adalah perpindahan kepemilikan secara sempurna dari penjual ke pembeli. Nah, kemudian ada syarat, misalnya syarat ini, contohkan. Syarat misalnya penjual, misalnya yang membeli itu, katakanlah ada 3 orang ya.
A, B, C. Si A penjual, si B pembelinya. Nah, si B dan si C ini kurang baik, hubungannya tidak harmonis, gitu kan? Nah, kemudian si A mengatakan saya jual, sorry bukan si B, si C-nya ya, si A dengan si C, si A dengan si C itu punya hubungan yang kurang harmonis. Ya, maka si A sebagai penjual ketika menjual barang ke si B kemudian membuat syarat, saya jual barang ini ke Anda harga sedikit murah, gitu kan? Misalnya harga pasaran 7 juta, saya jual 6 juta. Tapi syaratnya nanti ya, jangan Anda jual lagi ke si C. Nah, syarat itu batil. Transaksinya sah tapi tidak boleh dipenuhi, ya. Syaratnya batil. Kalau syaratnya mengikat, memang sampai diawati, ya udah berarti batil transaksinya. Kenapa? Karena barang yang sudah dijual itu mutlak sepenuhnya milik pembeli. Penjual sudah tidak ada lagi hubungannya. Nah, dalam transaksi yang lebih umumnya, contoh dalam transaksi kasus kredit ya, leasing. Nah, itu transaksi yang batil. Kenapa? Karena dalam salah satu syarat leasing itu, selain yang haram ribanya ya, selain yang haram ada bunganya, tapi bukan hanya itu. Karena dalam leasing itu biasanya ada klausal, ada syarat sebelum lunas ya, barang itu tidak boleh dijual kembali. Nah, ini batil ya, syarat itu, gitu kan. Kenapa? Karena di dalam Islam jual beli kalau sudah sempurna akadnya, maka sudah sempurna perpindahan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli. Maka penjual tidak boleh lagi mengatur terkait dengan barang itu, sudah milik pembeli. Maka tidak boleh misalnya dijual lagi sebelum lunas, itu syarat yang batil. Tidak berdosa orang yang menjual kembali barang yang dibeli secara kredit. Karena boleh, gitu kan. Karena hubungan antara penjual pembeli sudah tidak lagi hubungan dengan barang, hubungannya sudah berubah menjadi utang piutang. Nah, ada beberapa faktor juga kalau kita lihat yang bisa membatalkan akad. Pertama itu ada 3 ya. Pertama ada syarat yang membatalkan akad maksudnya. Syarat yang membatalkan akad itu misalnya kita lihat ada syarat yang menyebutkan berupa akad lain. Nah, ini batal ya. Haram, gitu kan? Misalnya gini, saya jual barang ini dengan syarat Anda menjadi maklar saya untuk cari pelanggan. Nah, ini biasanya akadnya itu akad multi level marketing. Nah, itu nggak boleh. Makanya salah satu haramnya multi level marketing itu di situ ada 2 akad. Akad jual beli dan akad maklar dalam satu kesepakatan. Hati-hati kalau Anda ikut jualan ya dengan konsep multi level marketing, nanti akan dibahas dalam kasus-kasus khusus. Itu haram, bukan? Kenapa haramnya multi level marketing? Karena di situ ada 2 syarat ya, atau 2 akad yang itu kemudian secara nas al hadis disebutkan la yahilu salafun wa bai'un wala syartoni fi bai'in. Tidak halal salaf dan jual beli, dan tidak pula syarat 2 syarat dalam satu jual beli. Contoh lain misalnya itu kan, ini antara nikah dengan jual beli. Misalnya itu saya seseorang mau nikah dengan syarat ya, dia menjual tanahnya ke salah satu pihak tadi. Nah, itu 2 akad juga dalam satu transaksi. Nah, atau yang pernah saya contohkan ya di akuntansi ya, ini bukan pernah saya contohkan karena saya belum pernah bertemu dengan Anda ya. Mungkin ini kan udah belajar akuntansi dasar ya semua ya. Halo, coba. Sudah, Pak. Sudah. Saya tanya, Anda sudah masuk pembahasan, sudah ngerti nggak syarat kredit? Contoh syarat kredit itu ada syarat kredit ya. Ini Pak Budi yang ngajar dasar nanti bisa ini ya. Ini contoh ya. Contoh ada syarat kredit seperti ini. Nah, ini masuk
dua akad atau dua syarat. 2/10 ya, N 30. Nah, Anda ngerti apa syarat kredit 2/10 N 30? Coba perwakilan dari mahasiswa. Ada yang Dapat ngerti? diskon 20%, Ah, 2% apabila pembayaran kurang dari tanggal 10 dan maksimal atau batas pembayaran sampai tanggal 30, Pak. Oke. Anda pahami syarat ini halal atau haram? Boleh atau tidak jual beli seperti ini? Karena kecuali mungkin Pak Budi ya ketika ngajar nggak tahu dijelaskan atau tidak. Karena pasti kalau dosen pengantar itu nggak akan menjelaskan bahwa ini adalah transaksi yang batil, haram gitu. Saya jelasin, Pak. Oh, dijelasin. Kalau Pak Budi menjelasin. Kalau yang dosennya lain pasti tidak dijelaskan. Karena nggak ngerti, belum tentu ngerti itu maksudnya ya. Nah, ini adalah transaksi kredit yang haram. Kenapa haram? Karena di situ ada dua harga. Di mana dua harganya? Harga pertama harga 98%, ini bukan 20%, 2% kan. Dapat diskon kalau pembayaran antara tanggal 1 sampai 10, ya. Tapi kalau pembayaran di atas tanggal 10 harganya 100. Ini transaksi sebenarnya dua harga dalam satu transaksi. Ya. Ya, dua harga dalam satu transaksi dan ini haram. Ya. Karena kenapa ya? Karena nas hadis menyatakan bahwa haram ya dua harga dalam sebuah transaksi. Nah, sehingga ini yang saya katakan contoh syarat yang membatalkan akad, syarat yang kemudian diharamkan. Yang kedua, syarat yang dengannya tidak terakadkan akad. Misalnya dalam kasus, maaf ini ada, saya jelaskan lagi, akad mu'alaq. Akad mu'alaq itu gini, berarti belum terjadi akadnya. Saya misalnya, atau Anda ya, Anda misalnya, ini ada mahasiswa semester 9 mau lulus, ya, mau lulus, tapi belum lulus sidangnya itu, ya. Baru dia itu seminar, baru ujian skripsi lah. Nah, dia nggak punya uang gitu kan, nggak punya uang gitu kan, untuk misalnya katakanlah dia punya motor. Nah, dia kemudian bilang ya, ini saya jual motor ini, saya jual motor ini, ya. Tapi nanti setelah sidang saya lulus, nah kan belum tentu dia lulus gitu kan. Nah, maka jual beli ini tergantung kalau lulus dia jual, kalau enggak lulus enggak dia jual. Nah, ini enggak boleh, jadi batal. Ya. Kemudian yang ketiga, syarat yang tidak jelas dan tidak tentu. Misalnya, jual beli sesuatu dengan syarat bisa mengembalikannya kapan saja tanpa ada batasan waktu yang jelas. Nah, ini jelas syarat-syarat yang tidak diperbolehkan. Ya. Nah, itu contoh ya, syarat yang membatalkan akad. Nah, baik, dalam akad, ini terakhir 3 poin ini, nanti singkat aja karena sudah. Akad itu ada yang fasah, ada yang batil, nanti ada yang fasad. Nah, apa perbedaannya? Ya. Akad yang fasah adalah akad yang memang, akad yang sudah sah, kemudian salah satu pihak membatalkan, membubarkan. Ya. Nah, apakah boleh gitu kan? Boleh, tapi dengan syarat itu disepakati oleh pihak kedua. Ya. Jadi boleh membatalkan akad, boleh memfasah akad dengan keridoan kedua belah pihak. Misalnya gini kan? Ya. Transaksi sudah sempurna. Ya. Saya jual mobil tadi. Ya, jual mobil kepada si fulan, ya kan? Harga disepakati 60 juta, sudah deal nih, ya kan? Bahkan sudah pembayaran, mau pembayaran, gitu kan? Bahkan uangnya juga sudah saya masukkan ke kantong, gitu kan? Tiba-tiba si pembeli ini dapat telepon, ya kan?
dapat telepon ada keluarganya yang masuk rumah sakit dan harus segera ada uang untuk biaya rumah sakit tersebut. Nah, kemudian si pembeli itu pembeli itu, aduh, kayaknya saya nggak jadi deh beli mobil nih Pak, gitu kan misalnya, karena ternyata uangnya saya ada kebutuhan mendesak. Nah itu namanya mufasah. Si pembeli itu mengajukan untuk membatalkan. Nah, kalau saya kemudian tidak setuju, maka ya tidak terjadi. Artinya tetap jual beli itu, ya saya nggak mau karena saya juga ada kepentingan dan kita sudah sempurna akadnya, saya tidak mau membatalkan ini. Maka tidak boleh, tidak akan terjadi pembatalan karena sudah sempurna. Pembeli dan penjual kalau tidak sepakat tidak bisa kemudian dibatalkan sepihak. Tapi kalau sayanya ikhlas, karena saya juga berpikir manusiawi, kasihan dia tidak punya uang lagi gitu kan, ada keluarganya yang harus kemudian dibantu gitu kan, ya. Maka jual beli saya batalkan. Oke, saya kembalikan uang, ya mobil saya ambil lagi. Nah itu sah, boleh. Itu namanya membatalkan ya transaksi akad yang sudah sah, tapi dengan catatan harus ada kesepakatan dua belah pihak. Nah, tapi nanti beda dengan yang fasad, kan? Sorry, ini fasad ini itu intinya ya. Yang lainnya silakan Anda baca, nanti kalau tidak ngerti ya Anda silakan tanyakan ya kan. Ini rinciannya aja, tapi intinya fasad itu di situ ya. Jadi intinya fasah itu adalah sudah sempurna tapi salah satu pihak ingin membatalkan, boleh kalau dibatalkan oleh kedua belah pihak. Ini rinci gitu kan. Nah, kemudian yang kedua ada batil. Akad yang batal. Apa akad yang batal? Akad yang batal itu secara fikih tidak sah perbuatannya dan memiliki implikasi syar'i. Artinya apa? Tidak ya, karena tidak sah perbuatannya, dan tidak memiliki implikasi syar'i. Artinya tidak memiliki implikasi syar'i ini maaf, tidaknya itu harusnya ditambah di sini juga ya. Jadi bacanya harus digabungkan ya, tidak dipisah gitu kan. Jadi bacanya itu tidak sah perbuatan dan memiliki implikasi syar'i. Artinya tidak sah perbuatannya dan tidak sah implikasi syar'inya. Nah, karena itu akad yang batil ini adalah akad yang akhirnya haram. Sehingga secara syar'i tidak memiliki hak tasarruf, mengelola maksudnya. Kenapa? Sebab menyalahi ketentuan syar'i yang substansial, akadnya batil secara asal atau rukunnya. Secara syar'i tidak memberikan implikasi, seakan tidak pernah terjadi. Nah, apa bedanya batil dengan fasah tadi? Jadi kalau fasah tadi ya akadnya sudah sempurna, tapi salah satu pihak membatalkan karena kondisi-kondisi tertentu, pihak yang satunya setuju. Nah itu namanya fasah. Tapi kalau batil itu sejak asalnya, sejak awal transaksi itu tidak sah. Nah misalnya gini ya, akad batil sejak asalnya itu tidak pernah terakadkan, tidak memiliki implikasi ke belakang, tidak memiliki implikasi berikutnya. Misalnya ya, akad nikah yang batil, kemudian terlanjur dukhul, maka wanita itu berhak atas mahar dan wajib atas masa iddah. Dan anak yang lahir ya nasabnya dinisbahkan kepada laki-laki itu. Tapi ya setelah itu harus batal demi akad. Jadi atau dalam konsep jual beli misalnya akad yang batil sejak asasnya tidak pernah terakadkan, tapi tidak memiliki implikasi ke belakang. Artinya batil itu dia tidak tahu, ketika sadar baru kemudian ternyata tidak sah. Ya artinya ya
karena ketidaktahuan, ya berarti ya udah, mudah-mudahan Allah mengampuni itu kan. Jadi misalnya tadi ya, yang kredit dengan 2/10 N30, dia tidak tahu. Kalau tidak tahu ya udah, tidak harus kemudian dikembalikan gitu kan. Karena tidak tahu gitu kan. Ya, tinggal taubat aja gitu kan, bahwa itu perbuatan yang haram. Ya, sehingga konsekuensi berikutnya ya udah, berarti mudah-mudahan Allah ampuni gitu kan, sehingga ya harta yang dibeli dengan cara kredit dengan syarat tadi itu menjadi sah gitu kan. Tapi kalau tahu maka itu haram. Nah, itu saya kira akad yang batil. Nah, fasah tadi ya, awal akadnya adalah sah. Fasah kadang-kadang disandarkan kepada implikasi ke belakang, menghilangkan implikasi ke depan tadi ya. Kalau fasah itu tadi kan sudah sempurna tapi dibatalkan, ya udah selesai itu kan. Maka uangnya dikembalikan, mobilnya juga dikembalikan. Sehingga bisa implikasi ke belakang. Tapi kalau batil tidak. Oke. Nah, hasil dari akad yang batil itu apa? Akad batil maka membatalkan semua syarat. Kondisinya harus dikembalikan ke kondisi awal sebelum akad. Misalnya ini dalam konteks jual beli ya. Kalau misalnya tidak sepakat dalam jual beli, jika batil maka barang harus dikembalikan ke penjual dan harga harus dikembalikan ke pembeli. Contoh apa akad yang batil itu? Contoh akad yang batil itu ya tidak terpenuhi unsur rukunnya. Rukunnya itu misalnya ya dijanjikan, misalnya kita jual beli ya. Kalau bahasa sekarangnya itu istilahnya itu beli kucing dalam karung. Sebenarnya beli kucingnya aja haram, bukan? Walaupun ada yang mengatakan boleh. Artinya ini sebuah gambaran beli kucing dalam karung itu adalah beli barang yang karakteristiknya itu nggak jelas. Ternyata misalnya gini, si pembeli memahami karakteristiknya itu adalah A, barang tersebut A, B, C. Misalnya ginilah langsung contoh ya. Yang disodorkan misalnya itu kan, ini akan berarti yang disodorkan, yang kemudian diiklankan, laptop itu adalah misalnya harga 10 juta itu ya, Pentium terbaru misalnya, Pentium, iCore misalnya iCore 7 ya. Mereknya misalnya Apple ya kan, atau merek Apple ya. Kalau Apple pakai iCore nggak lupa. Pokoknya Apple, laptopnya merek Apple misalnya. Ya. Harga disepakati 10 juta. Nah ternyata yang datang itu palsu, bukan Apple. Setelah dibuka, maka itu bukan Apple. Nah berarti objek akadnya itu apa? Bohong gitu kan, palsu, tidak benar. Nah, maka itu batal demi syar'i transaksi tersebut. Nah, maka berarti karena batal, ya, berarti barang harus dikembalikan, kemudian uangnya juga harus dikembalikan. Dan itu tidak, ini bedanya tadi ya. Kalau yang fasah itu harus apa istilahnya itu harus ada persetujuan kedua belah pihak. Tapi kalau batil, maka tidak harus menerima persetujuan kedua belah pihak. Satu pihak yang dirugikan itu bisa membatalkan. Misalnya tadi ya, saya belinya Apple, yang datang bukan, itu kan, ya otomatis saya sebagai pembeli tidak menunggu persetujuan penjual. Ya batal, harus dikembalikan uangnya. Tapi kalau misalnya ternyata barangnya betul, Apple juga, cuman tadi tiba-tiba, oh ternyata saya butuh uang, nggak jadi beli itu. Nah, saya bilang, saya nggak jadi gitu kan. Nah, itu tergantung penjualnya. Kalau penjualnya mengatakan, saya nggak mau itu kan, karena sudah sah, ya udah, berarti tidak akan terjadi fasah. Nah, kalau batil, itu otomatis tidak perlu persetujuan. Sehingga kalau batil tadi langsung uangnya bisa diminta kembali, setuju ataupun tidak penjualnya. Kenapa? Karena itu sudah batal sejak awal. Karena rukun akadnya, yaitu objek akadnya, itu tidak terpenuhi. Nah itu bedanya batil dengan fasah itu kan. Dalam konsep
pembatalan transaksi. Nah, sehingga ya, akad yang batil itu tidak memerlukan pembatalan pemutusan dan tidak perlu sebenarnya dibawa ke pengadilan. Kecuali kalau dia ngotot. Kalau ngotot digugat ke pengadilan dan pengadilan harus memutuskan memang ya, batal. Yang dirugikan berhak untuk mengambil barang kembali. Oke, terakhir fasadnya. Nah, yang terakhir fasad. Apa yang disebut dengan fasad? Fasad itu adalah kekurangan dalam akad yang menyalahi aturan syar'i, tapi bukan pada pokok, tapi pada cabang. Apa yang disebut dengan cabang itu? Contoh, ya. Tadi sudah kita sebutkan di awal, jual beli itu sah kalau dilakukan oleh ya orang yang sudah balik atau minimal mumayyiz. Mumayyiz itu tadi usia 7 sampai 9 tahun lah, atau 5 sampai 9 tahun bagi perempuan, karena perempuan kadang-kadang 9 tahun sudah balik. Kalau laki-laki biasanya baliknya itu 15 tahun karena sudah mimpi biasanya. Tapi tergantung itu, tergantung kondisi ya. Nah, tiba-tiba yang jual motor misalnya, ini contoh ya, contoh yang fasad. Nah, si anak yang usia 15 tahun tadi ya, karena dia keranjingan judi misalnya atau main game, dia nggak punya uang, motor bapaknya diambil, dijual itu kan kepada yang lain. Harga murah, kan harga pasaran 10 juta, karena dia ingin dapat uang cepat si anak itu, ya, dia jual 5 juta. Yang mau dong harga pasaran 10 juta jual 5 juta. Pembelinya kemudian langsung bayar. Nah, ternyata yang menjualnya itu anak di bawah umur. Nah, ini fasad. Maka orang tuanya kan, yang punya anak ini bisa mendatangi si pembeli tadi, bisa kemudian membatalkan, mengambil motor tersebut ya, dan mengembalikan uangnya. Nah, transaksi itu yang disebut dengan fasad. Jadi boleh dibatalkan. Nah, bedanya dengan fasad tadi apa? Kalau fasad sempurna. Bedanya kalau dengan batil, kalau batil ini itu tidak terakadkan. Nah, tapi kalau si bapaknya misalnya melihat anaknya menyebalkan, bukan, dan kasihan pembelinya juga mungkin ya, dia juga ini, ya udahlah, ini saya anggap aja kecelakaan, gitu kan? Saya ridho, gitu kan, walaupun motor ini dijual sama anak saya tanpa izin ke saya, misalnya kata orang tuanya itu. Nah, yang fasad ini berubah menjadi sah. Ya. Jadi kalau yang batil tadi tidak bisa berubah menjadi sah, kalau yang fasad itu bisa berubah menjadi sah transaksinya kalau yang syarat yang tidak terpenuhi tadi itu kemudian mengikhlaskan, membolehkan. Ya udahlah, kata orang tuanya itu ya, karena saya banyak motor itu kan, dan itu konsekuensi dari saya nggak bisa mendidik anak gitu kan, sehingga ya udahlah, saya bilang ini rezeki Anda kepada pembelinya itu, rezeki Anda bisa beli motor dengan murah, saya ikhlas. Nah, jadi sah gitu kan, maka transaksi jadi sah walaupun dengan harga 5 juta tadi itu kan, padahal harga normalnya 10 juta, tapi karena sudah kemudian dijual oleh anaknya dan orang tuanya kemudian menyadari gitu kan, itu kesalahan anaknya gitu kan, ya udah dia ikhlas, maka menjadi sah. Tapi kalau dia tidak ikhlas, boleh dia menuntut kepada pengadilan, dan nanti pengadilan akan memutuskan. Misalnya kalau ngotot si pembelinya, saya nggak mau, kata pembelinya itu, wong saya udah bayar 5 juta itu kan, saya mendapatkan uang 5 juta itu dengan susah payah, menjual barang saya juga, ya kan, yang belum tentu saya juga bisa beli barang itu lagi gitu kan, untuk mendapatkan motor ini. Nah, dia ngotot. Nah, nanti yang memutuskan itu pengadilan, dibawa ke pengadilan, dan pasti pengadilan ya itu harus memutuskan ya, yang si pembeli itu ya, itu harus membatalkan ya, si penjual itu si pembeli tadi memang harus membatalkan. Kenapa? Karena transaksinya fasad. Nah, jadi di sini disebutkan ya, itu saya kira secara singkat ya, perbedaan antara fasad, batil, dan fasad dalam sebuah akad. Nah, jadi di akhir di sini disebutkan fasad dibedakan dari batil hanya dalam akad finansial yang memunculkan komitmen kewajiban kompensasi atau perpindahan bil.
Jadi fasad, nah itu lagi. Kalau dalam masalah ibadah tidak ada yang namanya fasad. Dalam masalah ibadah sah dan tidak. Jadi kalau kita bicara akad ini ya, dalam masalah ibadah tidak ada akad yang fasad. Di dalam ibadah atau ibadah ya, itu hanya batil dan sah. Nah, itu saya kira ya, ini saya nggak akan jelaskan sebab-sebabnya fasad itu apa ya. Silakan tinggal Anda baca aja gitu kan. Nanti kalau Anda yang tidak paham, silakan ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Cuman intinya itu ya, penyebab-penyebab fasad bisa bermacam-macam. Baik, itu poin yang pertama ya. Poin yang kedua ya, saya ingin menjelaskan, ini cukup penting ya untuk Anda pahami ya, kenapa supaya Anda tidak stres ketika mendapat mata kuliah hukum bisnis Islam ini. Kenapa saya katakan supaya Anda tidak stres? Karena Anda akan berhadapan dengan fakta kita ini hidup dalam sistem kapitalis. Banyak transaksi-transaksi yang ada di perusahaan dan ketika Anda juga bekerja yang itu belum sepenuhnya halal. Pekerjaan akuntan itu banyak risikonya. Kalau Anda nanti bekerja sebagai akuntannya ya, kerja di bank nanti Anda akan kena haram karena di situ ada riba. Bekerja kemudian di perusahaan leasing juga sama itu kan. Di situ ada riba dan ada akad yang tidak jelas juga. Nah, kalau Anda tidak memahami konsep harta, rezeki dan kepemilikan, ya, maka Anda bisa jadi stres. Makanya saya bekali dengan materi ini sebelum masuk ke, karena materi berikutnya sudah masuk hukum per transaksinya ya. Nah, ini materi dasar akhir itu kan, konsep akhir Anda harus memahami harta, rezeki dan kepemilikan supaya Anda tidak bisa memahami, ketika Anda memutuskan wah ternyata kerja di bank itu haram itu kan, padahal gajinya gede gitu kan. Nah, kalau Anda tidak memahami konsep rezeki, Anda akan stres. Bisa suatu ingin gaji besar gitu kan, tapi ternyata haram. Tapi kalau Anda memahami konsep rezeki ya, konsep harta dalam Islam, insya Allah Anda akan ikhlas menerima itu, dengan mudah akan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Baik ya, itu ya pengantar pertemuan keempat ini. Kita masuk ke materi intinya gitu kan. Kita lihat apa sih perbedaan harta, rezeki dan kepemilikan. Yang pertama, kalau kita lihat ya, apa sih definisi harta? Harta secara lugah, secara bahasa itu adalah ma malak tahu min kulli syai'in. Cara bahasa harta itu adalah apa yang kamu miliki dari segala sesuatu. Jadi apapun yang dimiliki itu dalam konsep bahasa itu harta. Nah, sehingga kita, tapi secara bahasa ya, tapi nanti secara istilah apa? Secara istilah itu harta itu berbeda. Jadi harta menurut istilah itu adalah setiap yang dapat dimanfaatkan apapun menurut cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Itu harta itu. Nah, sementara kalau ini kan yang dimiliki. Nah, misalnya ya, kalau menurut ini bahasa rumah ya, rumah kontrakan atau kamar kontrakan itu kan bukan milik kita, maka bukan harta kita. Tapi secara istilah, secara syar'i itu masuk rumah kontrakan itu harta kita. Kenapa? Karena kita dapatkan dengan cara menyewa. Cuman miliknya itu apa? Milik manfaatnya, bukan milik bendanya. Makanya nanti di dalam Islam itu ada milik zat, ada milik manfaat. Sewa itu memiliki manfaat, tapi tidak memiliki benda. Nah, makanya harta di dalam Islam itu didefinisikan tadi, semua yang bisa dimanfaatkan menurut cara-cara yang dibenarkan. Berarti kalau menurut cara-cara yang tidak dibenarkan itu bukan harta seseorang.
Misalnya itu kan harta korupsi. Nah ini sering nanti akan saya jelaskan juga. Harta korupsi itu bukan harta. Ya misalnya ya, yang sekarang korup ya, yang kemudian lari kabur kemana-mana, mantan Menteri Agama ya, mantan Menteri Agama korupsi dana haji, maka uang yang kemudian didapatkan dari harta korupsi dia itu bukan harta dia, bukan milik dia juga. Kenapa? Karena disebut dengan harta seseorang itu adalah harta yang didapatkan dengan cara syar'i, ya, baik dengan cara membeli, sewa atau meminjam, termasuk meminjam, atau juga diizinkan untuk memanfaatkan konsumsi. Misalnya Anda bertamu kan di suguhan ya kan, dikasih apa suguhan bahasa Indonesia, di hidangan ya kan. Nah itu milik ketika di apa istilahnya itu ketika ditawarkan silakan makan. Nah yang ada di hidangan itu sudah menjadi harta yang bisa kita dapatkan makan dan yang berikutnya hibah. Nah itu secara syar'i kan. Nah pertanyaannya itu adalah itu yang harta ya, definisi harta ya. Kemudian kita lihat definisi kepemilikan. Apa yang disebut dengan kepemilikan? Kepemilikan itu adalah ya definisinya nanti beda dengan harta. Harta yang kita miliki belum tentu kemudian kita manfaatkan, walaupun boleh. Nah, kepemilikan itu adalah izin. Izin dari siapa? Izin dari pembuat syariat untuk memanfaatkan zat atau jasa tertentu yang menyebabkan pemiliknya berhak mendapatkan kompensasi dan kegunaan. Jadi ini ada kata-kata dua ya, kegunaan dan kompensasi. Maksudnya apa? Belum tentu tadi harta itu dimanfaatkan langsung, tapi yang memanfaatkan orang lain. Nah ketika yang memanfaatkan orang lain kita dapat kompensasi. Kalau misalnya disewakan berarti dapat uang sewa. Kalau kita misalnya dihibahkan berarti kita dapat pahala hibah walaupun kita tidak memanfaatkan. Kalau barang itu adalah milik kita. Nah itu definisi milik itu adalah kalau kita lihat di sini berarti milik itu adalah harta yang diperoleh dengan cara halal. Maka harta yang tidak diperoleh dengan cara yang halal itu bukan milik seseorang. Nah nanti akan saya tunjukkan perbedaan antara rizki ya dengan kepemilikan. Nah jadi kepemilikan ini adalah izin syariat dari Allah. Kenapa? Karena hakikatnya harta itu milik Allah. Di dalam Al-Quran surat 24:33 Allah berfirman, wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Artinya berikanlah kepada mereka harta milik Allah yang telah Dia berikan kepada kalian. Artinya hakikatnya harta itu milik Allah yang dititipkan kepada kita. Nah ini mulai harus Anda pahami ya. Jadi hakikatnya harta yang ada di dalam diri kita yang kita miliki itu milik Allah. Makanya karena milik Allah, ketika kita menggunakannya pun harus sesuai dengan aturan Allah. Sehingga walaupun harta milik kita, kita tidak bebas itu memanfaatkan harta itu. Misalnya kan, harta yang kita dapatkan dengan cara halal tadi, tapi kita gunakan untuk membeli minuman keras, itu nggak boleh, haram. Kenapa? Karena Allah sebagai pemilik hakiki harta itu melarang. Makanya di sini sering kita dengar istilahnya itu harta itu titipan. Titipan itu siapa? Titipan dari Allah. Cuman titipan itu ada yang legal, ada yang tidak. Yang legal itu menjadi milik kita. Yang tidak legal walaupun rezeki kita tapi bukan milik kita. Baik gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nanti dengan contoh yang lebih praktis yang saya tunjukkan. Jadi inti dari kepemilikan itu dua. Pertama, dari pemilikan ini kita bisa memanfaatkan. Jadi kalau memanfaatkan berarti kondisi tertentu kita bisa mengelola kepemilikan. Yang kedua izin ya. Dari izin itu berarti ya izin kan tadi definisi milik itu pertama ada izin, yang kedua ada memanfaatkan. Izin itu berarti apa? Untuk mendapatkan harta itu
kita harus sesuai dengan syariat. Dalam bahasa fikihnya itu adalah sebab syariat. Jadi kalau sebabnya tidak sesuai dengan syariat, maka harta itu tidak diizinkan oleh Allah untuk dimiliki, berarti harta itu harta haram. Walaupun kita bisa memanfaatkannya, bukan bisa memanfaatkan, walaupun kita menguasai dan memanfaatkan harta itu. Tapi kalau tidak sesuai dengan sebab syariat, sebab yang diizinkan oleh Allah, maka itu tidak masuk dalam kategori milik kita. Nah, kalau harta itu sudah diizinkan oleh Allah, yaitu diperoleh dengan cara syariah, aturan Allah, maka konsekuensi berikutnya kita boleh memanfaatkan, halal kita memanfaatkan. Tapi kalau harta itu bukan milik kita, ya tidak sah kemudian menjadi milik kita, haram konsekuensinya itu memanfaatkan harta itu. Makanya disebutkan dalam hadis itu, ya, harta badan, bukan badan ya, betul badan, kulit, daging lahmun nabata, ya. Daging yang tumbuh dari harta haram, ya. Lahmun nabata min suhtin anar aulalah, kalau nggak salah itu kan. Jadi daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih utama. Artinya apa? Haram memanfaatkannya. Dan kalau menjadi daging ya, harta yang haram tadi akan menjadi bahan bakar api neraka. Naudzubillah min dzalik. Makanya di sini ketika kita mendapatkan harta, harus harta yang halal. Nah, yang kedua kita dapat izin untuk memanfaatkan. Nah, izin untuk memanfaatkan pun tidak bebas tadi, itu yang saya katakan. Kita dapat harta dengan cara halal. Ya. Tapi memanfaatkannya juga harus sesuai dengan syariat. Harus sesuai dengan izin Allah. Enggak boleh harta yang kita dapatkan dengan cara halal kemudian dimanfaatkan dengan cara yang haram. Makanya kalau bicara terkait dengan harta itu pertanyaan di akhirat itu dua. Yang pertama, dari mana harta kita dapatkan, dan yang kedua, untuk apa harta itu kemudian kita manfaatkan. Bisa jadi untuk mendapatkannya halal, tapi memanfaatkannya haram. Ini juga besar dosanya. Apalagi kalau dua-duanya caranya haram, dimanfaatkan untuk yang haram. Dua-duanya juga dosa, itu kan lebih besar lagi. Gitu kan. Nah, ini terkait dengan konsep kepemilikan. Nah, di dalam Islam itu ada, ya, saya singkat aja, kepemilikan itu ada tiga. Ada milik individu, berarti barang yang secara syariat boleh dimiliki oleh individu. Ada milik umum, barang yang secara syariat itu milik bersama. Ada milik negara, gitu kan? Barang yang milik rakyat, hak rakyat, tapi dikelola oleh negara. Nah, nanti kita lihat apa bedanya milik umum dengan milik negara. Nah, ini harta milik umum. Ya. Dalam Islam, harta milik umum itu adalah tambang salah satunya. Dan dalam sistem Islam ini nanti menjadi sumber pendapatan negara yang utama. Mana dalilnya bahwa ada harta milik umum ini? Dalilnya itu karena kalau kita bicara halal dan haram harus ada dalil ya. Nah, dalam hadis disebutkan al-muslimuna suraka'u fis salasin fil ma'i wal qalai wan nar wa samanun haramun. Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, air, padang rumput dan api. Nah, kemudian harganya itu haram, maknanya apa? Memperjualbelikan dengan tujuan bisnis, mencari keuntungan semata itu haram. Ya. Jadi apa? Alma ini air, sumber mata air. Alkala itu adalah hutan, ya, padang rumput, nar itu api atau sumber energi. Makanya di dalam Islam sumber mata air yang sekarang dimiliki oleh Aqua itu haram. Ya. Jadi kenapa? Karena itu harus dikelola oleh negara, milik umum. Karena sumber mata air itu masuk dalam kategori milik umum yang haram dimiliki oleh pribadi. Kemudian hutan, ya. Hutan juga sama. Kalau sekarang banyak hutan yang dulu ada istilahnya HPH ya, pada zaman Orde Baru, hak pengelolaan hutan itu haram diserahkan kepada pribadi atau swasta. Wajib dikelola oleh negara. Kenapa? Karena milik rakyat, milik umum. Anar itu api, ya maksudnya sumber energi.
Oke, apakah hanya 3 jenis barang ini saja? Tidak. Ternyata dalam hadis lain, ya, barang yang masuk dalam kategori umum itu ada karakteristiknya. Jadi kalau tadi 3 jenis ini tidak semuanya itu menjadi milik umum, alma, kala, wanar ini. Tapi harus ada syaratnya, itu adalah 3 jenis barang tadi, yaitu air, ya, terus apa istilahnya itu hutan, kemudian juga nar, energi, termasuk dalamnya tambang, itu menjadi milik umum kalau disebutkan dalam hadis ini jumlahnya itu tidak terbatas atau merupakan fasilitas umum. Nah, jadi nanti Anda jangan salah paham ya, ketika saya jelaskan air itu milik umum, tidak boleh kemudian menjadi milik individu. Ini kalau air itu merupakan fasilitas publik atau jumlahnya itu besar, seperti sumber mata air. Tapi kalau airnya sudah air yang kecil, sedikit, misalnya ya air kopi, atau jangankan air kopi lah ya, air, nah jadi haus ini yang kopi itu ya. Puasa ini air kopi ya, atau air yang sudah kita beli, air minum dalam kemasan ya, yang sudah kita beli, nah itu bukan milik umum. Nggak bisa ini milik umum saya ambil aja, itu nggak boleh gitu kan. Karena air minum dalam kemasan itu sudah hilang karakteristiknya sebagai milik umum. Kenapa? Karena itu sudah milik pribadi, jumlahnya sedikit. Nah, air yang dimaksud dengan air milik umum itu adalah sumber mata airnya. Misalnya itu kan laut, itu sumber mata air itu kan. Atau sumber mata air yang sekarang saya katakan tadi ya. Contoh ya, saya sebut nama aja karena ini sudah memonopoli Aqua gitu kan. Aqua misalnya, dia di berbagai tempat itu bahkan mengklaim, kalau Anda lihat di website Aquanya itu, dia punya sumber mata air dari Sabang sampai Merauke. Dia kuasai gitu kan. Nah itu haram. Sebenarnya kalau kita ngambil dari sumber mata air yang dikuasai oleh Aqua, boleh gitu kan. Yang haram itu Aqua. Nah itu ya yang jadi dari mana kita bisa melihat bahwa air, padang rumput tadi, hutan, dan kemudian energi itu menjadi milik umum. Kalau barangnya melimpah, ini hadis menjadi pembatas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Tirmidzi, ada seseorang ya yang minta mengelola tambang pada Rasulullah, tambang garam, namanya Abyad bin Hambal. Dia menghadap Rasul memohon diberikan bagian dari tambang garam yang dalam kitabnya Ibnu Mutawakil itu di daerah Maghrib. Daerah Maghrib itu sekitar Mekah, Madinah ya. Kemudian dia kelola, minta dikelola itu kan. Nah oleh Rasul awalnya diberikan. Nah namun ketika orang tersebut mau, kemudian gembira, dia akan diberikan tambang garam, mau mengelola ya kan, izin oleh Rasul sebagai kepala negara. Tapi ada salah seorang yang di majlis itu bertanya, ya Rasul, ya, tahukah Anda bahwa Anda berikan, yang Anda berikan itu seperti air yang mengalir? Nah ini yang saya merahi ya, dalam bahasa Arabnya itu al-ma'a al-idhu. Seperti air yang mengalir itu artinya apa? Jumlahnya itu banyak, artinya besar. Maka kata Rasulullah apa? Pantaji aminku, ambil lagi, batalkan lagi. Jadi Rasul membatalkan ya pemberian tambang garam ke Abyad bin Hambal karena ternyata depositnya banyak. Berarti apa? Kalau kita lihat dari hadis ini, 3 barang ini kalau depositnya kecil, ya air misalnya seperti sumber mata air yang ada di rumah kita itu kecil, maka boleh kita miliki ya. Kemudian hutan ya, padang rumput kalau bentuknya kebun cuma ratusan meter itu boleh dimiliki, makanya kebun itu milik individu bukan milik umum. Anar api, kalau apinya itu ada di rumah kita, korek api misalnya atau gas, yaitu milik kita. Karena kecil, itu tidak bisa diklaim milik umum. Mentang-mentang saya jelaskan milik umum, misalnya Anda langsung ngambil ke tetangga, pakai gas tetangga, dan itu nggak boleh. Karena itu sudah menjadi milik individu. Yang menjadi milik umumnya itu yang sumber gasnya, sumber mata airnya.
Nah, itu makna yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang kedua, berarti bukan hanya 3 itu, gitu kan? Tapi barang yang masuk dalam kategori dalam bahasa ekonomi sering kita dengar, hajat hidup orang banyak, barang yang sumbernya itu merupakan hajat hidup orang banyak, maka itu masuk dalam kategori milik umum. Nah, ini contoh itu kan. Ini saya pernah ngitung aja ya dulu ketika apa istilahnya itu menyusun APBN syariah, sumber dari harta milik umum ini yang kalau dikelola oleh negara itu ini tahun 2000 lupa saya 2015 kalau nggak salah, APBN Indonesia itu cuma 1.200 triliun. Nah, kalau harta hasil minyak, gas, batu bara dan sebagainya itu dikelola oleh negara, maka hasilnya itu bisa 1.764 triliun. Jadi Indonesia tidak akan defisit APBN. Itu sebenarnya contoh kecil aja ya. Baik, yang terakhir harta milik negara. Apa yang disebut dengan harta milik negara? Ya, tadi ya definisinya sudah ada di sini. Ya. Nah, ini nanti Anda baca. Harta yang merupakan hak kaum muslimin atau rakyat. Nah, ini saya katakan muslim dan rakyat. Maksudnya apa? Berarti non-muslim juga ikut memiliki. Kalau dia bagian dari rakyat di sebuah negara tersebut. Nah, sedangkan pengelolaannya menjadi milik kewenangan kepala negara. Contohnya apa? Negara punya gedung kan? Nah, gedung milik negara. Nah, itu gedung milik negara itu adalah milik negara. Rakyat boleh memanfaatkan. Ya, bisa gratis, bisa bayar dengan murah gitu kan. Tapi hakikatnya ya milik rakyat sebenarnya gitu kan. Tapi dibeli oleh negara. Bukan hakikatnya, hak punya rakyat punya hak di situ. Itu saya kira ya tentang milik negara, milik umum. Ya. Nah, ini contoh ini aja. Kemudian ini dalilnya. Nah, baru kita lihat sekarang masuk ke kepemilikan individu. Tadi ya. Saya lihat contoh lebih jelas ingin masuk ke tadi ya. Milik individu itu akan menjadi legal kalau ada sebab kepemilikan. Nanti baca aja ya. Ini udah 43 ternyata belum pada intinya. Nah, sebab kepemilikan. Apa yang disebut dengan sebab kepemilikan? Intinya itu cara untuk memperoleh harta yang belum jadi hak atau cara memperoleh harta yang belum dimiliki tapi sah secara syarat. Ya. Nah, apa caranya? Nah, sebab kepemilikan di dalam Islam itu ada 5. Yang pertama, bekerja, tentu bekerja yang halal. Kemudian waris, ya. Kita dapat waris, itu sebab kepemilikan. Bisa ada harta yang diperoleh tanpa kompensasi, contohnya apa? Hadiah, hibah, ya. Itu halal, legal. Pemberian teman Anda itu halal. Kemudian pemberian negara, kalau sekarang ada istilah BLT, bantuan langsung tewas, maksudnya bantuan langsung tunai, gitu kan? Ya sedikit soalnya yang diberikan negara itu kan, padahal yang dikorupsinya banyak, gitu kan? Sudah sedikit kadang-kadang memberikannya itu harus dengan ngantri, sampai ada yang tewas, ya mati karena kelelahan ngantri. Maka sering saya selorokan bantuan langsung tewas. Nah, kemudian ini yang mungkin ya, yang ada agak sedikit aneh. Tolong perhatikan ya, yang poin terakhir ini. Kebutuhan harta untuk menyambung hidup. Ya. Apa maksudnya? Kebutuhan harta untuk menyambung hidup itu adalah, jadi kalau Anda sedang kelaparan yang luar biasa, dan kalau tidak makan Anda diduga akan mati, maka mengambil harta ya untuk menyambung hidup ini dalam bahasa fikih disebut darurat, maka itu boleh, tidak jadi berdosa. Kasarnya gini gitu kan, Anda sudah 40 hari tidak makan tidak minum, karena menurut saya itu orang bisa bertahan tidak makan itu 40 hari, kalau tidak minum katanya 7 hari gitu kan. Nah, Anda sudah 40 hari 40 malam tidak makan. Kalau tidak makan jelas mati, sementara Anda tidak punya apapun. Kemudian Anda minta, tidak ada yang beri, ya kan? Tidak ada yang memberi, meminta. Kemudian akhirnya Anda mencuri, misalnya. Nah, mencuri ya, kali lagi mencuri
untuk makan agar kita tetap bisa hidup, ya, karena sudah 40 hari misalnya tidak makan tidak minum, itu yang disebut dengan harta menyambung hidup. Maka walaupun hasilnya mencuri itu menjadi boleh. Ingat ya, jangan dipotong. Pak Ari berarti membolehkan mencuri, bukan itu. Jadi kalau sudah sangat kelaparan, sudah seminggu lah atau 2 minggu tidak makan, kemudian minta ke sana kemari tidak ada yang ngasih, kemudian ada barang orang, makanan orang diembat aja, nah itu masuk dalam kategori harta untuk menyambung hidup, sifatnya darurat, maka diperbolehkan. Dalilnya apa? Salah satunya misalnya pada masa Umar bin Khattab, gitu kan, ada orang yang mencuri, ternyata sedang musim paceklik, oleh Umar bin Khattab tidak dihukum. Justru yang dihukum itu orang kaya yang tidak peduli terhadap orang miskin yang sedang kelaparan. Nah itu ya contohnya itu kan. Tapi lagi-lagi ini bukan justifikasi untuk melegalkan pencurian. Oke ya. Jadi kembali ke sini, harta itu milik Allah, konsepnya diberikan kepada manusia. Nah, pemberian kepada manusia itu disebut dengan rezeki. Nah, jadi harta milik kalian masuk ke poin yang ketiga ya. Jadi rezeki, kita masuk bahasan rezeki. Tadi kita sudah bahas kan harta itu apa, kepemilikan itu apa. Nah, kita masuk yang namanya rezeki. Nah, apa yang disebut dengan rezeki? Secara bahasa rezeki itu pemberian. Harta asalnya milik Allah, kemudian diberikan kepada manusia. Nah, ketika harta yang diberikan kepada manusia, harta yang diberikan kepada manusia itulah yang disebut dengan rezeki. Ya, oke ya. Nah, karena itu, ya, nanti ini akhirnya ya, kita akan diminta pertanggungjawaban terkait dengan yang diberikan oleh Allah tersebut, ya. Dari mana harta itu kemudian didapatkan dan untuk apa kemudian harta itu digunakan? Artinya dua-duanya itu ditanya tadi ya. Diperoleh dari mana? Berarti apakah memperolehnya dengan cara halal atau haram? Kemudian digunakan untuk apa? Berarti apakah harta itu digunakan untuk yang halal atau yang haram? Nah, kita masuk ke pembahasan bagian akhir. Lalu apa beda rezeki dan kepemilikan? Contoh ya, Anda lihat di sini. Ada pernyataan, ini kemarin di Facebook saya baru juga, saya perbaharui lagi, karena ada pernyataan dari iklan di LPDP kalau nggak salah, hasil korupsi bukan rezeki. Anda ini umum, kalau Anda lihat itu ya, ini keliru. Hasil korupsi itu rezeki. Harta hasil maling, ya, mencuri itu rezeki. Kalau tidak keburu ketahuan dan dipukuli sama yang ininya itu kan. Dan misalnya Anda mencuri tadi kan, mencuri kemudian tidak ketahuan, harta itu kemudian Anda makan. Ya, mencuri makanan lah, padahal Anda sedang tidak dalam keadaan darurat. Ya senang hati, mutil lah misalnya, mencuri harta di makanan, minuman di supermarket misalnya. Curi ya, nilap gitu kan. Itu rezeki. Itu salah. Jadi bukan rezeki. Jadi harta hasil mencuri itu bukan rezeki. Jadi ini keliru kalau yang mengatakan bahwa harta hasil korupsi, harta hasil mencuri itu bukan rezeki. Itu rezeki. Yang benar itu adalah hasil korupsi bukan milikmu. Nah ini yang benar. Jadi kali lagi, hasil korupsi bukan milikmu, hasil nyuri bukan milikmu. Nah tadi kembali ke sini, kalau bukan milik berarti haram memanfaatkannya. Ya. Kalau bukan milik, haram memanfaatkannya, haram menjualnya. Nah tapi rezeki itu kan, cuman tadi rezeki yang haram. Baik gitu kan. Ini jadi singkatnya ini jalan memperoleh rezeki ya. Makanya kenapa saya katakan ada rezeki yang halal, ada rezeki yang haram ya. Jadi yang haram itu juga rezeki karena di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum
bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Jadi dalam ayat ini Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartamu sesamamu dengan jalan batil. Nah, berarti harta yang dimakan secara batil yaitu rezeki juga. Cuman rezeki yang haram. Apa yang cara batil tadi? Mencuri, korupsi itu cara memperoleh harta dengan cara yang batil. Nah, lalu apa cara mendapatkan rezeki harta dengan cara yang halal? Nah, ini tijarah, perdagangan, jual beli gitu kan. Nah, ini ya dalil yang menunjukkan bahwa harta itu bisa harta haram, bisa harta halal. Sama juga rezeki itu rezeki yang halal, rezeki yang haram. Tapi kalau kepemilikan sudah pasti yang kita miliki secara syariat itu adalah harta yang halal. Tadi ya ini pertanggungjawaban harta. Nah, sebenarnya ini ada satu materi lagi cukup penting, ya. Tapi karena sudah habis, nanti ini minggu depan aja, ya. Sebelum masuk ke materi 3 materi pokok tadi, ya, bukan materi pokok ya. 3 materi nanti kita akan bahas hukum jual beli kalau nggak salah, ya. Nah, sebelum itu nanti akan saya ini tetap ini ingin saya sampaikan karena ini penting gitu kan. Bagaimana agar kita mendapatkan rezeki yang halal. Itu barangkali ya, Bu Rika, Pak Budi ya, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang saya sampaikan. Saya kasih kesempatan sengaja ada waktu 10 menit ya. Kalau ada yang mau ditanyakan. Satu pertanyaan barangkali ya, khawatir penasaran. Ini ada waktu ke zuhur itu ya kurang lebih 12 menit ya, karena zuhur itu lebih jam kalau nggak salah jam 12:30 menit. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arim atas paparannya. Nah, di sini sudah ada Levni yang ingin bertanya. Dalam kesempatannya hanya satu pertanyaan ya tadi. Disilahkan Levni bisa unmute. Baik, terima kasih banyak Bu Rika. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Pak Arim telah menyampaikan perihal akad juga. Di sini mungkin saya Levni dari angkatan 22 kelas A juga. Di sini Levni mau nanya banyaknya perihal akad, karena tadi sempat ke-mention tentang akad batil yang dimana akadnya tidak sah karena ada rukun yang tidak dijalankan. Live-nya lebih melihat ke fenomena sekarang aja, utamanya kepada gen alpha mungkin ya, yang memang anak-anaknya masih kecil-kecil juga, tapi di sini sekarang fenomenanya adalah gen alpha tuh emang udah banyak dikasih apa ya namanya, kemudahan oleh orang tuanya sendiri, dan bahkan kalau misalnya dilihat dari studi kasusnya yang Live lihat sendiri juga ada beberapa gen alpha yang memang perharinya aja udah dikasih uang yang cukup banyak, bisa mencapai ratusan ribu untuk perharinya, yang dimana kan berarti orang tua mereka mempercayakan dalam tanda kutip uang tersebut tuh untuk dipakai oleh anaknya sendiri, yang dimana memang anaknya sendiri itu masih belum balik atau memang masih belum cukup umur juga. Untuk batil sendiri kan berarti tadi tuh ada rukun akad yang memang tidak terlaksanakan. Yang salah satunya adalah sudah balik. Nah, kalau misalnya masalah yang tadi Pak, orang tua yang memang sudah memberikan banyak uang kepada anak kecilnya itu dan dipergunakan, berarti itu tuh menjadi sah apabila orang tuanya memang mengikhlaskan apapun barang yang anaknya tersebut itu beli. Itu sih, Pak. Ya, terus berikutnya pertanyaan berikutnya. Ya berarti mau make sure aja Pak, kalau misalnya seperti itu berarti memang akad tersebut tuh sah kalau misalnya memang orang tuanya itu ikhlas. Berarti. Ya. Kita harus lihat dulu ya. Pertama tadi ya, kalau memang seperti itu ya berarti yang harus tahu itu adalah si penjualnya. Kan si penjualnya itu harus memastikan bahwa anak itu sudah dapat izin dari orang tuanya.
Kalau untuk jual belinya makanan-makanan yang biasa gitu kan, yang memang lumrah gitu kan, yang pastilah orang tua juga setuju ya, itu otomatis sah gitu kan. Nah, makanya ini kita lihat sekarang dari aspek penjualnya gitu kan. Kalau dari aspek pembelinya kan tadi ya si anak itu sudah diberikan kewenangan apapun gitu kan, karena dikasih uang, terserah mau beli apa gitu kan. Misalnya karena uangnya tidak terbatas orang tuanya itu kan. Tapi tentu kalau kita lihat secara aspek nanti ada yang disebut dengan akhlak kan. Secara hukum boleh, tapi nanti secara kaitan dengan akidah, akhlak bisa aja kok buat anak itu ngasih uang besar-besar untuk apa gitu kan. Itu bukan malah istilahnya itu memberi, malah menjerumuskan gitu kan. Tapi kalau secara fikih kan kita lihatnya zahirnya kan. Kalau bicara fikih kita lihat zahirnya. Kalau orang tuanya menyatakan, ya ini saya kasih uang jajan misalnya 100 juta itu kan. Padahal anak itu anak SMP ya belum balik ya. Beda. Nah, kemudian anak SMP tadi ya dengan uang bekal tiap bulan 100 juta, wah dia ya istilahnya misalnya dia beli motor atau mobil lah, datang ke showroom, dia kumpulkan misalnya uang itu ya 3 bulan, dia tabung misalnya tiap bulan, dapatlah misalnya dari 300 juta itu ada 250 juta, 50 jutanya dia jajan. Nah, dia datang ke showroom beli mobil yang harganya 250 juta. Tentu showroom ini itu nggak begitu aja dia mau kemudian ini, walaupun secara hukum syara ya sebenarnya karena dia bawa uang itu kan ini boleh, tapi kan nanti dia harus lihat apa anak ini benar gitu kan punya uang sendiri nyuri, maka biasanya untuk memastikan penjualnya ini benar enggak, karena jangankan menurut hukum syariat ya, menurut hukum nasional, hukum positif pun kan transaksi-transaksi yang seperti itu jual beli mobil dan sebagainya itu harus dilakukan bahasa itu orang dewasa gitu kan. Nggak bisa kemudian transaksi seperti itu tidak dilakukan oleh orang dewasa. Tapi secara syariat tadi ketika misalnya si penjual tadi udah dia nggak mau berpikir panjang, dia berpikirnya ya ini bawa uang 250 juta gitu kan, kemudian dia ingin beli mobil dan walaupun misalnya belum balik gitu kan, tapi sudah kelihatan besar badannya gitu kan, sudah bisa nyupir, terus diserahkan ya sah-sah saja gitu kan. Tapi fasad tadi, kalau misalnya tiba-tiba orang tuanya sadar kemudian tidak setuju, nah transaksi itu harus dibatalkan. Karena kan persetujuan itu kepada anaknya dan itu belum tentu diketahui oleh penjual. Sehingga ketika tiba-tiba orang tuanya berubah kemudian tidak jadi, maka karena fasad itu boleh dibatalkan secara sepihak. Artinya apa? Orang tuanya bisa mengatakan nggak jadi beli mobil itu anak saya itu, ambil kembalikan uangnya. Nah itu secara hukum syara maka si penjual itu harus memberikan uang itu, mengembalikan uang itu dan mengambil kembali mobilnya. Itu secara syara ya. Kalau tiba-tiba orang tuanya itu misalnya mengatakan, saya nggak setuju anak saya beli mobil nih, gitu kan. Kemudian dia datang ke dealernya, dia batalkan, nggak setuju itu kan. Nah, maka si penjual tadi itu ya harus menerima. Kenapa? Karena anaknya itu masih belum dewasa. Nah, cuman kan dari mana dia tahu anak itu belum dewasa kan? Ya dia bisa aja lihat tuh kan dari umurnya. Nah itu bisa gitu kan. Nah itu ya barangkali. Tapi hukum asalnya tadi, kalau yang fasad itu intinya kalau diridhoi, disetujui oleh yang punya kewenangannya, ya, maka menjadi sah. Kalau tidak disetujui, maka bisa dibatalkan secara sepihak. Beda kalau misalnya tadi yang datang itu memang anak orang kaya tadi, tapi dia sudah dewasa ya. Dia misalnya udah mahasiswa gitu kan, sudah mahasiswa itu kan dewasa kan, atau udah SMA lah ya, udah dewasa, datang ke dealer beli mobil, bawa KTP dia, sudah dibayar secara lunas, mobilnya sudah dibawa ke rumahnya, tiba-tiba orang tuanya datang mau membatalkan, nah itu nggak bisa.
nggak bisa dibatalkan sepihak. Boleh dibatalkan kalau disetujui oleh penjualnya. Nah, itu dalam pembahasan kita tadi itu yang disebut dengan fasad, membatalkan transaksi jual beli yang sudah sah, tapi syaratnya harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Tapi kalau yang fasad tadi ya, yang membeli mobilnya itu anak umur 14 tahun ya, kemudian ya dealernya itu mengambil, nggak mau peduli, pokoknya dia bawa uang, mobilnya bisa diserahkan, kemudian datang ke rumah orang tuanya tidak setuju mengembalikan mobil, maka secara otomatis karena fasad berarti transaksinya batal. Jadi si orang tuanya tanpa harus menunggu persetujuan dealer itu otomatis batal. Nah, tapi kalau kasus yang pertama yang sah tadi nggak bisa dibatalkan. Kenapa? Karena anaknya sudah dewasa. Itu ya bedanya ya, Afriani ya, Refni ya, antara fasad dan fasah ya dalam transaksi yang dilakukan oleh anak kecil dan anak dewasa. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Oke Pak, berarti memang penjual tuh emang wajib juga untuk menanyakan kembali Nah iya perihal wajib berarti dalam konteks ini ya, karena hukum syara itu kan tadi mewajibkan untuk transaksi-transaksi yang signifikan. Kalau dalam bahasa audit itu nanti yang material, yaitu harus ya dilakukan oleh orang yang dewasa. Begitu. Siap Bapak, terima kasih banyak Bapak. Sudah teh, kita masuk zuhur. Jadi kalau masih ada pertanyaan nanti lanjut di hari apa nanti kita sepakati ya, tambahan satu Ya, kali baik. lagi. Nanti kita cari waktu yang Baik, pas. Pak Aryan.